warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatima dari Prodi Perdagangan dan Komunikasi dan Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbincang santai ya Ustaz mengenai tentang implementasi jarimah takzir di masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya saya perkenalan dulu untuk narasumber kita yaitu Ustaz Anik. Beliau salah satu muajir di Ma'had Al-Jami'ah Islam Surabaya dan juga praktisi hukum ya di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mana Ustaz? Surabaya Tenganan. Surabaya Tenganan. Nah, kalau saya juga bisa ya. Nah, kan Indonesia itu merupakan suatu negara heterogen ya, di mana banyak suku, budaya, agama. Nah, menurut Ustaz, jarimah takzir ini apakah kalau diimplementasikan di Indonesia apakah cocok? Terima kasih Mbak Naila ya dia. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum ke arah situ, apakah implementasi jarimah cocok ya atau relevan diimplementasikan ke negara Indonesia khususnya? Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang heterogen, bukan homogen satu suku saja, satu agama saja, tidak. Tapi bagaimana Indonesia itu adalah negara yang heterogen, negara yang tersusun dari beberapa suku, beberapa ras, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar ya 1945 dijelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Nah, hukum di sini itu adalah bukan hukum Islam, tetapi hukum di sini adalah hukum progresif atau hukum nasional, di mana negara Indonesia berasaskan pada ideologi Pancasila. Nah, jika pertanyaannya apakah cocok, apakah relevan, tentu kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ketika Indonesia menjadi negara Islam, maka cocok jika hukuman takzir diberlakukan atau diimplementasikan ke warga Indonesia. Nah, masalahnya atau problematiknya adalah Indonesia bukan negara Islam. Maka ketika takzir, menurut pribadi saya itu kurang relevan. Karena dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah terkait kalau takzir itu kan istilahnya ada kesalahan, baru yang bisa mengeksekusi adalah ulul amri. Nah, sementara ulul amri di Indonesia itu lebih spesifiknya ke presiden atau ke orang-orang yang diberikan wewenang secara arti majemuk seperti itu. Jadi skalanya takzir itu juga untuk negara Indonesia terlalu luas. Jadi terkait wilayah, makanya kurang relevan ya. Yang kedua, hukuman takzir tidak bisa memberikan efek jera untuk lingkup yang lebih luas seperti negara Indonesia. Nah, beda dengan undang-undang yang sekarang atau peraturan yang sekarang, yaitu kalau ada tindakan kriminal, maka diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti itu. Nah, ada penjara, ada kurungan, ya kan, ada denda dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah terkait efek jera, kurang bisa mengena seperti itu. Dan yang ketiga adalah terkait kultur budayanya. Kalau Indonesia, warga masyarakat Indonesia dikenakan efek takzir, yang itu takzirnya itu tidak ada peraturan khususnya, tidak ada peraturan yang bisa membuat efek yang berkepanjangan, maka secara culture, secara budaya itu kurang efektif. Nah, satu orang ditakzir, kemudian yang lain apa parameternya? Apa indikasinya? Maka ketika Indonesia atau warga Indonesia dikenakan hukum takzir, maka harus dibuat dulu silabusnya, dibuat dulu regulasi takzirnya. Jadi tidak bisa semena-mena langsung diberikan takzir, karena Indonesia sekali lagi bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang pluralistik atau negara yang heterogen. Demikian, Mbak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kayak undang-undang atau segala peraturan yang dibuat dari pemerintah itu masuk ke takzir yang besar. Secara umum tidak bisa. Tapi secara khusus jika nantinya takzir itu bisa mengakibatkan efek jera, maka bisa. Kita ketahui bahwasanya ada namanya residivis. Orang yang sudah melaksanakan perbuatan kriminal, dia diulangi lagi. Nah, ini kan tidak menimbulkan efek jera. Maka entitas takzir di sini tidak bisa terlaksana. Nah, sementara takzir dalam hukum Islam
itu fokusnya adalah bagaimana hukuman itu bisa menimbulkan efek jera dan kemudian ada semacam rehabilitasi dari orang-orang yang melaksanakan atau melakukan tindak kriminal gitu. Terus untuk jarimat azir sendiri, jarimat azir hukum pidana Islam dengan takzir yang ada di ma'had, apakah itu sama? Apakah cuma hanya nama saja? Tentu berbeda ya. Takzir yang ada di hukum pidana Islam, saya katakan tadi ada beberapa pasal-pasal di situ, ada beberapa kaidah-kaidah nomenklatur yang bisa memberikan semacam hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Tentu di sana ada tindakan pencurian, ya kan, ada pencucian uang, ada korupsi dan lain sebagainya, dan semua diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, secara umumnya takzir yang ada di masyarakat terkait tadi kitab undang-undang hukum pidana sama di ma'had jelas berbeda. Nah, bedanya adalah ketika di ma'had lingkupnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan santri supaya dia taat pada peraturan, taat kepada hukum, taat kepada regulasi pesantren. Sementara kalau di kitab undang-undang hukum pidana, takzir digunakan untuk menindaklanjuti tindakan seseorang yang sudah menyeleweng, tindakan seseorang yang sudah out of the box, ya. Harusnya baik maka dianggap jahat, harusnya itu lurus maka dianggap tidak lurus. Makanya diadakan kitab undang-undang hukum pidana. Sementara secara khusus takzir yang ada di kitab hukum pidana sama di di pesantren secara khususnya itu sama. Samanya adalah sama-sama memberikan efek jera tadi. Yang kedua, sama-sama memberikan sikap edukatif. Bagaimana takzir yang ada di kitab undang-undang hukum pidana itu tujuannya adalah mengedukasi masyarakat. Oh, kalau melaksanakan seperti ini nantinya akan dihukum seperti ini. Makanya ke depan harus lebih baik. Sama di pesantren juga gitu. Misalkan tidak ikut kegiatan kajian kitab atau tidak ikut jamaah di takzir, gunanya apa? Memberikan efek edukatif biar nanti ke depan mereka akan semakin lebih baik dan akan mengikuti semua aturan-aturan yang ada di pesantren itu. Gitu. Nah, tadi kan ini Ustaz sebagai kacamata hukum ya. Sekarang kita ambil dari kacamata sebagai wajib di sini. Oke. Untuk efektivitas takzir selama beberapa semester ini, Ustaz, apakah berjalan sesuai ketentuan atau masih atau masih kurang menurut Ustaz? Oke. Sebelum saya berbicara atas nama muwajih, saya kembali ke ranah hukum juga. Ya. Yang pertama adalah takzir itu kan sepemahaman saya, sependapat saya adalah bisa dilaksanakan dengan catatan memenuhi 3 aspek ya. Yang pertama menimbulkan efek jera tadi, yang kedua efek edukatif, yang ketiga bisa merubah sikap seseorang yang awalnya jelek menjadi baik. Nah, masalahnya takzir itu tidak ada regulasi secara khusus. Artinya begini, anggap aja orang yang melaksanakan istilahnya dia penipuan. Ya, di dalam kitab undang-undang hukum pidana jelas pasal sekian. Tapi takzir itu semuanya bergantung kepada pimpinan, bergantung kepada ulul amri. Bukan semaunya, tetapi memang ada semacam peraturan tidak tertulis untuk itu. Nah, dan biasanya takzir itu berakibat atau istilahnya memenuhi hati nurani, sesuai dengan hati nurani dari ulul amri tersebut. Nah, sehingga di sana ada kebijakan-kebijakan. Nah, itu hukum di situ ya. Nah, saya tarik ke ranah muwajih. Apakah sudah efektif? Saya katakan takzir yang ada di ma'had itu 75% efektif, 25% belum efektif. Saya katakan belum ya, bukan tidak. Efektifnya kenapa? Takzir itu bisa memberikan efek edukatif. Nah, kenapa? Ketika seseorang ditakzir, dia akan merasa, oh, saya berarti di sini tempatnya menimba ilmu. Saya tidak boleh nakal, saya tidak boleh tidak ikut kegiatan. Nah, tetapi secara psikologisnya 25% dia merasa, saya hanya melaksanakan kesalahan saya hanya sedikit. Kok takzir saya banyak? Nah, sehingga ketika setiap minggu ditakzir apalagi di PESMI ya, itu kan setiap minggu ditakzir ya. Nah, itu juga akan memberikan dampak psikologis. Dampak psikologisnya adalah santri merasa tidak terima terkait itu.
atau mungkin ketika dia ada jadwal mengerjakan tugas, ya kan, kemudian ada takziran segala macam, padahal dia sudah izin pengurus. Nah, makanya harus komprehensif. Yang saya dengar itu kan sudah izin, tetapi masih ditakzir. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita semua bahwasanya takzir itu harus diawasi. Makanya saya punya istilahnya masukan ya, takzir itu bisa dilaksanakan di pesantren, tapi harus ada controlling dan evaluating. Harus ada yang mengontrol, harus ada yang mengevaluasi. Nah, makanya kenapa takzir ini tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena nanti yang mengontrol siapa, yang mengevaluasi siapa, gitu kan. Nah, harus merubah itu. DPR, MPR, MA tidak ada tidak ada efeknya, tidak ada wewenangnya seperti itu. Nah, sebagai muajih, saya melihat takzir di pesantren itu memang harus dilaksanakan, harus dilakukan. Untuk apa? Yang secara psikologisnya adalah menumbuhkan mental bagi mahasantri bahwasanya dia di sini itu untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Seorang mahasantri, seorang mahasiswa yang sudah mendedikasikan dirinya di pesantren, di ma'had, dia mau tidak mau, like or dislike, dia harus menaati aturan pesantren. Jika tidak, takzir solusinya. Makanya kan kalau dalam hukum Islam ada 3 ya, ada hudud, ada qisas dan diyat, dan takzir. Di hudud tidak bisa, karena pelanggaran pesantren tidak seberat pelanggaran hudud. Sementara hudud harus ada nas dalam Al-Quran. Kan nggak ada dalam Al-Quran orang yang tidak taat aturan ma'had harus diapakan, kan tidak ada. Qisas dan diyat nggak bisa. Kita tidak bisa semena-mena mengambil denda dari mahasantri karena mereka belum bekerja, ya kan? Nah, yang ketiga, takzir. Nah, hukuman takzir ini adalah interpretasi dari hukum Islam diterapkan ke pesantren. Itu menurut saya sangat efektif jika controlling dan evaluating berjalan dengan bagus. Berarti Gitu. emang tetap harus ada controlling dan evaluasi. Betul. Nah, setelah semuanya bisa dipaparkan dari segi hukum dan juga dari segi ranah pesantren dan ya. Nah, untuk kesimpulannya Ustaz, untuk Ustaz sendiri dan juga saran ke depannya bagaimana Ustaz terkait tentang implementasi dari mata Islam ada di masyarakat Indonesia, terutama pada pesantren. Oh gitu. Ya, kesimpulannya adalah sebagai warga negara yang baik ya, sebagai warga negara sipil, kita sejatinya harus tahu bahwasanya hukuman itu ada karena sebuah perbuatan. Ya, ada sebuah kaidah mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah, ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin itu harusnya dikaitkan dengan kemaslahatan. Ya. Maksudnya bagaimana? Seorang pemimpin itu melaksanakan kewenangannya sebagai pemimpin itu melihat masyarakatnya, melihat kemaslahatan atau kebaikan yang ada dalam masyarakat. Nah, makanya kalau sebagai warga negara, seiring berjalannya waktu, jika dia melaksanakan atau melakukan kejahatan, tindakan kriminal, maka seharusnya dia secara pribadi sadar. Ada yang namanya muhasabatun nafsi, ya, introspeksi diri. Nah, bagaimana caranya? Satu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu merugikan orang lain, maka dia harus menyerahkan diri ke polisi. Nah, itu sebagai langkah interaktif ya, sebagai langkah absolut yang memang harus dilaksanakan oleh warga sipil. Nah, jadi jangan sampai ada orang melakukan kejahatan, kemudian dia merasa tidak melakukan apa-apa. Nah, makanya ada kepolisian, ya kan, ada penyidik, ya, ada penyelidik. Itu untuk apa? Untuk memberantas itu semua. Jadi jika seseorang melakukan perbuatan kriminal, kok dia nggak ngaku, maka itu adalah urusan kepolisian karena hukum. Nah, itu bentuk daripada takzir yang ada di Indonesia. Meskipun itu tidak bisa dikatakan takzir. Nah, itu hanya sebatas dikatakan hukuman atau tindakan atas perilaku kejahatan. Nah, jika dikaitkan dengan dunia pesantren, kesimpulannya adalah takzir bisa dilakukan untuk mengurangi atau menekan angka-angka ketidakpatuhan mahasantri, ketidakpatuhan santri terhadap aturan sebuah pesantren atau aturan ma'had. Tetapi dengan catatan, takzir itu harus ada controllingnya, harus ada sesuatu atau seseorang atau badan yang mengontrol itu dan harus dievaluasi. Makanya di Ma'had Al-Jami'ah khususnya ya, contohnya
takzir dilakukan, tapi ada evaluasi yaitu rapat bulanan. Apakah sudah efektif ataukah belum? Karena berbeda-beda. Orang yang tidak atau mbah santri yang tidak sholat, tidak ikut jamaah, sama tidak ikut ngaji, tidak tidur di mahat, membawa motor, itu beda takzirannya. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan takzirnya tidak tertulis. Ya, kalau di PESMA sendiri itu sesuai dengan kebijakan. Makanya kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah itu menjadi penting. Nah, ada lagi sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemafsadatan, menolak kemudaratan, menolak sesuatu yang berbahaya itu muqaddamun, didahulukan daripada jalbil masolih, menarik kemaslahatan. Artinya apa? Jika tidak ada takzir, maka di sebuah institusi, di sebuah pesantren tidak akan mulus, tidak akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya darul mafasid, menolak kemafsadatan, yaitu dengan cara mentakzir mbah santri, itu sebuah solusi alternatif untuk agar mbah santri tersebut bisa melaksanakan aturan mahat sesuai dengan yang sebenarnya. Begitu, Mbak. Mas Ustaz atas bincang santainya dan sebagai sudah meluangkan waktu sebagai narasumber kita pada pagi. Nah, mungkin sekian bincang santai ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata ya Ustaz dari saya pribadi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.